Di tengah keramaian dan hiruk-pikuk pesta pernikahan itu, seorang ibu-ibu parubaya yang sedang membawa sup melempar sebuah tanya pada Dio. "Kamu gak ngerasa kalah?" Dari Novi. Dio langsung menyeburkan Fanta yang baru saja akan ia teguk. Setelah mengelap tepi bibir, Dio mencoba memastikan apa yang baru saja ia dengar. "Kalah, Tante." "Iya, kalah." Ibu-ibu itu lantas menjelaskan maksud ucapannya. "Masa iya, kamu nikahnya dilangkain adikmu?" Dio tidak bisa lagi melanjutkan obrolan dengan sang ibu-ibu yang setiap jari tangannya terpasang cincin emas dengan mode berbeda-beda itu. Dio melangkahkan kaki menjauh, memilih untuk berada pada letak geografis yang aman dari jangkauan makhluk semacam itu. 21 Desember 2021. "Coba aja kalau dulu kamu gak mati, Lis." Sembari menatap nanar pada batu nisan berlapis keramik merah muda pudar, Dio mencoba kembali berucap. "Alur hidup aku pasti beda." Saat Dio hanyut dalam diam, embusan angin datang, membawa debu beserta kombinasi aroma bunga Kamboja dan melati. Dio menutup wajahnya dengan telapak tangan, menghindari agar tidak ada percikan yang masuk mata. Dio seolah tahu betul fungsi bagian tubuhnya tersebut, sebab ini bukan kali pertama telapak tangan itu berfungsi sebagai tameng. 2005. Banyak yang bilang manusia tidak bisa melupakan orang yang ia cintai pada usia 16 tahun. Setidaknya hal itu berlaku bagi Mardiono, yang oleh teman-temannya selalu dipanggil Dio. Jika kebanyakan kisah cinta selalu punya penghalangnya masing-masing, hal berbeda dialami oleh Dio. Jatuh cinta pertamanya di kelas 1 SMA kepada seorang siswi cantik bernama Melisa mendapatkan sambutan baik. Lisa sempat mengaku kepada teman sebangkunya bahwa dia menyukai Dio sejak hari pertama masuk SMA. Sehingga ketika Dio mengungkapkan cinta bermodalkan sekuntum bunga lavender, Lisa menjawab dengan sebuah pelukan bahagia. Memiliki Melisa sebagai seorang kekasih membuat hidup Dio terasa lengkap. Setidaknya, meskipun Dio bukan tipe siswa populer di kalangan sekolahnya, Dio selalu punya seorang gadis yang setia menatap ke arahnya ketika ia memasuki pintu kelas di setiap pagi hari. Bukan hanya itu, Dio menjadi dekat dengan kedua orang tua Melisa. Bukan karena Dio pernah membawakan martabak telur istimewa ketika malam minggu, tetapi karena sopan santun Dio dan cara Dio menghormati orang tua Melisa. "Makasih ya, Nak. Udah mau antar Melisa pulang," ujar ayah Melisa sambil menepuk bahu Dio. Dio menunduk, lalu menjawab pelan. "Kebetulan kan rumah saya searah dengan Melisa, Pak." Ayah Melisa tertawa hangat. "Bapak jadi gak perlu buru-buru tutup bengkel." Dio menanggapi ucapan ayah Melisa dengan senyuman tipis, merasa sungkan jika ikut tertawa. "Kamu kenapa bisa suka sama aku?" tanya Dio ketika duduk di kursi panjang depan kelas. Dio ada di sana untuk menemani Lisa menunggu ekskul teater sekitar 10 menit lagi. "Suka aja." Melisa tersenyum. "Gak ada alasan." Dio merasa puas dengan jawaban Melisa, namun mencoba melempar pertanyaan berikutnya. "Kalau yang gak kamu suka di diri aku?" Melisa mengangkat kedua alisnya bersamaan usai mendengar pertanyaan Dio. "Bilang aja." Dio memperjelas ucapannya. "Aku bakal mengubah bagian diri aku yang gak kamu suka." "Gak ada," ucap Melisa. Dio mendekatkan kepalanya. "Gak ada yang kamu gak suka?" Melisa tersenyum. "Ada dong." "Terus?" Terdapat kebingungan di sekujur wajah Dio. "Maksudnya gak ada?"
Lisa menepuk-nepuk punggung tangan Dio, penuh kelemah lembutan ketika menjawab yakin. Gak ada yang perlu kamu ubah. Lekuk bibir Dio membentuk bulan sabit, lalu terbentang semakin luas. Merasa bahagia, meraih jawaban paling sempurna dari pertanyaan yang ia rangkai. Setelahnya, Melisa masuk ke ruang eskul teater, sedangkan Dio memilih menunggu di sebuah gazebo tepat di bawah pohon beringin besar yang rindang. 90 menit berlalu, Melisa sudah berada di atas motor Supra X hitam dengan kedua tangan yang melingkari pinggang Dio. Menyusuri ruas jalanan kota Semarang dengan kecepatan pelan, seolah ingin berduaan lebih lama dan tak ingin segera sampai di rumah Melisa. Naas, ketika berbelok kiri keluar dari jalan Simongan menuju jalan Pamularsi Raya, sebuah truk muatan yang melaju kencang menabrak sepeda motor yang dinaiki Dio. Tidak ada suara teriakan saat itu, hanya pelukan Melisa yang semakin erat pada tubuh Dio, sebelum akhirnya terlepas ketika terpental jauh ke badan jalan di sisi ruas jalan yang berseberangan. Saat Dio tersadar di rumah sakit dengan perban di betis dan lengan kirinya, dia mendengar sebuah kabar dari ibunya bahwa Melisa telah meninggal dunia. Dio bukannya tidak melakukan pemberontakan atas takdir yang menciptakan musibah itu. Dio melepas infusnya dengan kasar, lalu berteriak meronta-ronta dan melompat dari kasur. Saat itulah ia menyadari bahwa betisnya patah, sehingga menciptakan rasa sakit yang dahsyat. Sampai-sampai lelaki itu pingsan dan baru siuman setelah beberapa jam. Tetapi satu hal yang pasti, rasa sakit itu tidak lebih dahsyat dibandingkan kehilangan gadis yang begitu ia cintai. Wajah Dio tertutup utuh oleh telapak tangannya sendiri yang menjelma tameng, menyembunyikan ketakutannya menghadapi dunia dalam versi baru tanpa Melisa. 21 Desember 2021. Saat Dio larut dalam lamunan, ia mendapati seekor kupu-kupu kumuh hinggap di batu nisan Melisa. Warna merah muda di sepasang sayap kupu-kupu itu tampak luntur. Lalu tiba-tiba di bola mata Dio, kupu-kupu itu menjelma jadi seorang gadis remaja. Dio tertegun, menyebut nama gadis yang ia kenali. Melisa. Gadis itu tersenyum, seolah menegaskan bahwa itu benar namanya. Dio mencoba melepas senyuman terbaiknya ketika berujar, "Kamu masih sama." Ekspresi gadis itu begitu polos, bibirnya tertutup rapat. Namun, Dio bisa mendengar sebuah suara. "Kita masih sama." Umur aku sekarang 32 tahun. Dio tertawa kecil. 2 kali lipat umur kamu. Sebuah suara lagi-lagi memenuhi kepala Dio. Jadi kamu gak seharusnya sama. Dio menundukkan kepala. Aku pasti beda. Andai kamu masih ada. Gadis itu hanya bisa memandang dalam lelaki yang tertunduk kepala di hadapannya. Andai kamu gak pergi. Dio meneteskan air mata. Aku gak akan semenderita ini. Aku pasti akan hidup bahagia dengan ada kamu di sampingku ketika berjalan. Aku pasti akan hidup bahagia dengan adanya kamu di belakangku ketika naik motor. Aku pasti akan hidup bahagia jika masih ada kamu. Hening panjang menyelimuti situasi itu. Sampai pada akhirnya, bibir gadis itu tampak sedikit bergerak kala berucap, "Kalau tidak." Dio mengangkat dagunya, merasa terkejut mendengar pertanyaan itu. "Kalau tidak bagaimana?" Gadis di hadapan Dio bertanya.
Kalau semua itu hanya ekspektasi kamu, bagaimana? Dio masih tertegun dalam tubuhnya yang membeku. Kalau ternyata aku tetap hidup, kita bisa aja seperti pasangan manusia yang lain. Kita berdebat, mempersoalkan hal kecil, lalu memperbesar masalah, dan saling membenci. Kalau ternyata jika ada waktu lebih, kita justru berpisah, bagaimana? Dio menatap pasrah dengan bola mata yang berlinang. Aku rela. Meski kita berpisah, yang penting kamu masih hidup di dunia. Rela. Gadis itu tersenyum canggung. Harusnya itu ada di diri kamu yang sekarang. Toh, kamu cuma butuh itu kok. Mana bisa? Dio menangis sesegukan. Bisa kok. Gadis itu melepaskan kecanggungan dari senyumnya ketika berujar. Ingat nggak? Kamu pernah hidup bahagia tanpa aku sebelumnya. Jadi kamu bisa berbahagia ketika harus hidup tanpa aku lagi. Tiba-tiba sebuah tangan menyentuh bahu Dio. Dio yang terkejut lantas menoleh ke arah itu, di mana sedang berdiri ayah dan ibu Melisa di hadapannya. Hei nak, ayah Melisa menyapa Dio dengan penuh kehangatan. Apa kabar? Dio lantas memeluk ayah Melisa erat. Pelukan itu semakin erat ketika Dio sadar telapak tangan ayah Melisa menepuk punggungnya pelan. Baru setelah cukup lama, pelukan itu perlahan terlepas. Suasana menjadi begitu cair ketika ayah Melisa berkata, "Tadi bapak sampai kesasar loh, nyari makam Melisa." Si bapak udah pikun. Bisik ibu Melisa disusul tawa ledekan. Dio kembali tertegun, mendapati keikhlasan canda pada ayah dan ibu Melisa. Mungkin benar, eksistensi luka besar dalam waktu singkat akan jauh lebih berbekas. Tapi, satu hal yang pasti, manusia seharusnya tetap bisa hidup, berbahagia, dengan bekas luka. Karena hanya dengan begitulah, manusia mengapresiasi cara mendapatkan luka itu. Ayah Melisa berhenti tertawa demi mengulang pertanyaan sebelumnya. Jadi, apa kabar? Dio menunjukkan senyum paling lebar, paling ikhlas, paling tulus sepanjang hidupnya. Ketika menjawab, kabar baik. Kemudian, Dio membuang muka menuju nisan Melisa, di mana gadis itu sudah menghilang tanpa jejak. Pun dengan kupu-kupu kumuh yang telah lepas landas, Dio mendangak, sedikit menyipitkan mata karena silau pancaran sinar matahari sore. Tetapi di antara silau itu, Dio melihat dengan jelas ada seekor kupu-kupu yang sedang terbang dengan sepasang sayap mempesona. Kupu-kupu itu terbang semakin tinggi, membawa pergi jauh segala keterpurukan milik Dio. Dio tahu, jauh di sana, kupu-kupu itu sudah tidak kumuh lagi.